Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1961, Keberangkatan. Penerjemah, Lege. The Perfected Immortal yang melarikan diri tidak berhasil lari jauh ketika dia merasakan gemuruh guntur di belakangnya. Itu tiba secara instan dengan kecepatan yang mengejutkan. Tidak peduli seberapa cepat orang tua itu, dia tidak bisa menandingi kecepatan Kaisar Guntur. Feng Chantian. Ketika lelaki tua keabadian yang sempurna melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia berhenti di tengah jalan dan berteriak dengan ekspresi tragis, "Kamu sudah keterlaluan. Aku pergi terlalu jauh." Tanda seru. Kaisar Guntur mencibir, "Dibandingkan dengan metodemu, sudah baik bagiku untuk membunuhmu." Raja Tianxing memenjarakan Kaisar Guntur di penjara bawah tanah di bawah kota Guntur Absolut selama ratusan ribu tahun. Selanjutnya, dia mengunci yang terakhir dengan rantai dan memaku yang terakhir ke pilar batu dengan pedangnya. Jumlah siksaan fisik, mental dan psikologis yang tak terbayangkan. Kematian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Feng Chantian, aku akan melawanmu sampai mati. Mata lelaki tua immortal yang disempurnakan itu melebar dan cahaya gemerlap meledak dari gelabelanya saat aura gemetar menyebar. Kamu ingin menghancurkan buah daunmu sendiri. Kaisar Guntur menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan penghancuran diri buah dao tidak tertandingi. Namun, jika buah dao hancur sendiri, seseorang mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Oleh karena itu, secara umum, para ahli immortal sempurna yang telah berkultivasi ke alam tertentu tidak akan memilih jalan ini. Tapi sekarang, lelaki tua immortal yang sempurna telah jatuh ke dalam kegilaan dan benar-benar mengabaikan segalanya untuk melawan Kaisar Guntur. Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri di depanku. Kaisar Guntur mendengus dingin dan tiba-tiba membuka mulutnya, melepaskan petir yang memekakkan telinga. Uff, suara Guntur menembus gendang telinga lelaki tua immortal yang sempurna itu. Dua aliran darah dimuntahkan dari telinganya. Suara Guntur seperti tombak raksasa yang menembus telinga dan kepalanya. Orang tua immortal yang disempurnakan merasa pikirannya menjadi kosong dan tubuhnya bergidik. Buah daunnya sudah hancur. Namun, itu terluka parah oleh keterampilan rahasia domain suara Kaisar Guntur dan dia membeku di tempat dengan tatapan bingung. Kaisar Guntur maju dan menikamnya sampai mati dengan santai. Pertarungan itu tidak berlangsung lama dan dari 11 ahli immortal yang disempurnakan, hanya tersisa Jing Yue immortal yang sempurna. Para pembudidaya yang melarikan diri dari kota berbalik. Kaisar Guntur berdiri di atas reruntuhan kota Guntur Absolut dengan mayat 10 dewa sempurna di bawah kakinya. Memegang tombak jahat yang mengejutkan, dia berdiri dengan bangga dengan sikap yang tak tertandingi. Kota ini telah menekan dan memenjarakan Kaisar Guntur selama ratusan ribu tahun. Tapi sekarang Kaisar Guntur telah melarikan diri, dia membalikkan kota Guntur mutlak dan menginjak-injaknya di bawah kakinya. Immortal Jing Yue yang sempurna berdiri di atas reruntuhan juga dan tidak memilih untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa mengingat kemampuan Kaisar Guntur, tidak mungkin dia bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Tiba-tiba, Kaisar Guntur mencengkeram dadanya dan terbatuk-batuk. Tubuhnya mengejang hebat dan wajahnya pucat, seolah-olah sesuatu telah terjadi pada tubuhnya. Tatapan immortal Jing Yue yang disempurnakan bergeser. Pakaian di dada Kaisar Guntur bernoda merah dan itu sangat mencolok. Immortal Jing Yue yang sempurna ingat dengan jelas bahwa mereka tidak berhasil mengenai dada Kaisar Guntur ketika mereka mengelilinginya sebelumnya. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka telah melukai Kaisar Guntur sebelumnya, Kaisar Guntur telah pulih setelah mendapatkan tombak jahat yang mengejutkan untuk terhubung dengan kekuatan Guntur di dunia. Kotoran darah itu, jantung Perfected Immortal Jing Yue berdetak kencang dan dia dengan cepat memahami alasannya. Pedang eksekusi. Luka di dada Kaisar Guntur seharusnya ditinggalkan oleh pedang eksekusi. Pedang eksekusi adalah harta karun roh gua surga Raja Tianxing dan Kaisar Guntur disematkan ke pilar batu selama ratusan ribu tahun. Bahkan dengan kemampuan Kaisar Guntur, sulit untuk sembuh dari luka-luka itu. Kaisar Guntur membebaskan diri dan menekan lukanya sepanjang waktu. Namun, pertempuran sebelumnya memicu luka dan menyebabkannya kambuh, menyebabkan darah merembes keluar. Dalam waktu singkat itu, jubah Kaisar Guntur sudah berlumuran darah, jelas betapa seriusnya luka-lukanya. Ketika Suzimo melihat itu, dia juga mengkhawatirkan Kaisar Guntur. Sempurna immortal Jing Yue tidak jauh. Tatapannya berkedip dan ekspresinya berubah, seolah-olah dia ingin menyerang tetapi waspada terhadap sesuatu. Setelah keheningan yang lama, immortal Jing Yue yang disempurnakan bergerak.
Dia tidak menyerang Kaisar Guntur. Sebaliknya, dia mundur dan menjauhkan diri dari yang terakhir. Dia tidak tahu apakah penampilan Kaisar Guntur saat ini adalah penyamaran. Lebih dari itu, dia tidak tahu seberapa besar luka di dada Kaisar Guntur mempengaruhi dirinya. Dia tidak berani mengambil risiko. Meskipun Kaisar Guntur di depannya tampak sangat lemah, dia tidak berani maju dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Fufu. Ketika dia melihat itu, Kaisar Guntur tertawa dengan ekspresi mengejek. Bagaimana tikus pengecut bisa menjadi gubernur kabupaten? Immortal Jing Yue yang sempurna tetap diam dan memperhatikan setiap gerakan Kaisar Guntur dengan waspada. Lupakan saja, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Kaisar Guntur berkata dengan acuh tak acuh, kembalilah dan beritahu Tianxing bahwa aku, Feng Chantian, telah kembali. Suruh mereka mempersiapkan leher mereka untuk kunjungan pribadiku. Dengan mengatakan itu, kilat menyambar tubuh Kaisar Guntur saat dia membawa tombak jahat yang mengejutkan dan melesat ke kejauhan. Perfected Immortal Jing Yue memiliki ekspresi yang bertentangan saat dia mengepalkan dan mengepalkan tinjunya beberapa kali. Pada akhirnya, dia tidak mengejar-mengejar. Su Zimo memperhatikan itu dan menggelengkan kepalanya. Immortal Jing Yue yang sempurna telah kehilangan kesempatan terakhir untuk mempertahankan Kaisar Guntur. Mengingat karakter Kaisar Guntur, dia sangat heroik dan tidak akan repot-repot memalsukan cedera serius hanya untuk memancing Immortal Jing Yue yang sempurna keluar. Akhirnya, Kaisar Guntur langsung pergi. Ini juga berarti bahwa luka di dada Kaisar Guntur sangat serius dan bahkan sulit baginya untuk membunuh Immortal Jing Yue yang sempurna. Itu juga alasan mengapa Kaisar Guntur memilih untuk pergi. Namun, Immortal Jing Yue yang sempurna dikejutkan oleh aura dan metode Kaisar Guntur. Dia tidak berani menyerang bahkan ketika dia melihat sosok Kaisar Guntur berangsur-angsur menghilang. Pada saat itu, Su Zimo akhirnya mengerti. Itu adalah sesuatu yang Kaisar Guntur katakan padanya di 10 neraka absolut. Kota Guntur absolut akan segera berada dalam kekacauan dan aku tidak akan bisa menjagamu. Hati-hati dan pergi dalam kekacauan. Petik 2. Kaisar Guntur pasti mengharapkan pertempuran ini di kota Guntur absolut. Dia juga tahu kondisi tubuhnya. Jika dia membawa Su Zimo, kemungkinan besar keduanya tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, Su Zimo juga akan menjadi incaran semua orang dan diburu oleh faksi-faksi dari Great Jin Immortal Kingdom. Tapi sekarang, Kaisar Guntur ingin membantu Su Zimo bersembunyi. Selanjutnya, Su Zimo sangat berhati-hati di 10 neraka mutlak dan tidak ada yang tahu siapa yang membantu Kaisar Guntur melarikan diri. Setelah Kaisar Guntur melarikan diri, Su Zimo berhasil menyembunyikan dirinya dan melarikan diri dari 10 neraka absolut. Namun, cedera Kaisar Guntur. Su Zimo menghela nafas secara internal. Pertempuran itu mempengaruhi luka lama Kaisar Guntur. Pada saat itu, Kaisar Guntur mungkin harus menghadapi pengejaran Raja Abadi dan tidak diketahui apakah dia benar-benar bisa lolos dari bahaya. Immortal Jing Yue yang sempurna benar tentang satu hal. Cakrawala Surgawi saat ini bukan lagi domain abadi Cakrawala Surgawi ratusan ribu tahun yang lalu. Meskipun Kaisar Guntur melarikan diri dari 10 neraka mutlak, dia tidak akan bisa maju satu langkah pun di kerajaan abadi Jin Agung dan setiap langkah maju akan berbahaya. Hampir dapat diperkirakan bahwa keributan hebat akan pecah di kerajaan abadi Jin Agung atau bahkan domain abadi Cakrawala Surgawi. Su Zimo bersiap untuk meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang tenang dan terpencil untuk mengolah Void Thunder manual dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu untuk menghindari badai ini. Babak 1962, Raja Tianxing. Penerjemah, Lege. Su Zimo melihat reruntuhan kota Guntur absolut dan meratap dalam hati. Masih ada banyak pecahan harta karun roh yang tersisa di reruntuhan, kebanyakan dari mereka dihancurkan oleh tombak jahat yang mengejutkan. Sementara pecahan harta karun roh itu tidak berguna bagi orang lain, mereka sangat berguna bagi tripod penekan neraka. Jika dia bisa melahapnya, dia mungkin bisa memperbaiki dinding tripod ketiga. Namun, Su Zimo mempertimbangkan pro dan kontra dan menyerah pada pemikiran itu. Tanda seru, meskipun godaannya besar, itu terlalu berbahaya. Tidak perlu mengambil risiko pada waktu yang sensitif dan kacau seperti itu, akan ada peluang lain di masa depan. Su Zimo berbaur dengan kerumunan dan menuju ke kejauhan. Dia tidak berani berjalan terlalu cepat agar tidak menarik perhatian. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan turun dari langit dengan kekuatan yang merajalela. Seluruh dunia tampak kewalahan dan sedikit gemetar. Aura itu jauh lebih kuat dari Kaisar Guntur, Immortal Jing Yue yang sempurna dan yang lainnya.
Semua orang terkejut dan melihat ke atas. Awan di cakrawala berubah dan kekosongan tiba-tiba runtuh ke tengah, membentuk pusaran hitam pekat raksasa. Dalam pusaran hitam pekat, sesosok muncul samar-samar dengan aura pembunuh yang menyeramkan. Banyak dewa hitam tidak dapat menahan tekanan dan berlutut di tanah dengan ekspresi pucat, membuat ibu tidak takut. Raja Abadi. Hanya Raja Abadi yang bisa melepaskan aura dan kekuatan yang begitu menakutkan. Para pembudidaya di bawah bahkan memiliki perasaan bahwa sosok di cakrawala dapat membunuh mereka semua dengan satu napas. Suzimo menyipitkan pandangannya sedikit dan melihat sosok tinggi dan perkasa di cakrawala. Ini adalah Raja Abadi. Mengingat kultivasinya saat ini adalah keberadaan yang menakutkan yang tidak dapat dijangkau. Jika dia ingin membalas dendam pada Raja Yunyu, dia harus mencapai ranah itu. Salam, Raja Tianxing. Ketika Perfected Immortal Jing Yue melihat orang itu, dia berlutut dengan tergesa-gesa dan bersujud dengan ekspresi ketakutan. Orang berdosa dari dunia bawah melarikan diri dari kota guntur absolut. Aku tak termaafkan. Tolong hukum saya, Raja Tianxing. Bangun dulu. Sebuah suara terdengar dari pusaran hitam pekat, tegas seperti logam dan batu. Immortal Jing Yue yang sempurna berdiri dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Raja Tianxing terus bertanya. Perfected Immortal Jing Yue menceritakan semua yang terjadi di Absolute Thunder City hari ini secara detail tanpa menyembunyikan apapun. Seseorang membantunya. Setelah mendengar itu, Raja Tianxing mengucapkan 3 kata. Immortal Jing Yue yang sempurna bergidik ketakutan dan berlutut sekali lagi. Raja Abadi, saya benar-benar tidak tahu atau menemukan siapapun yang membantu Feng Chantian melarikan diri. Orang lain mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang 10 formasi absolut. Namun, Raja Tianxing tahu bahwa tanpa bantuan orang luar, Kaisar Guntur tidak mungkin membebaskan dirinya sendiri. Immortal Jing Yue yang sempurna melanjutkan, aku akan memerintahkan semua pembudidaya di kota untuk dipenjarakan dan diinterogasi satu persatu. Tidak perlu. Raja Tianxing berkata dengan acuh tak acuh, jika orang itu membantu, dia pasti sudah pergi sejak lama. Bagaimana dia bisa tetap tinggal di sini? Selanjutnya, siapapun yang bisa mengeluarkan pedang eksekusiku setidaknya adalah immortal yang sempurna. Selain Anda, tidak ada dewa sempurna lainnya di sini. Petik 2. Seberapa kuat kesadaran roh Raja Tianxing? Dengan sapuan lembut, dia menyelimuti radius ratusan ribu kilometer di sekitar kota guntur absolut, tidak ada makhluk hidup yang bisa lepas dari akal sehatnya. Suzimo menundukkan kepalanya dan tidak lagi menatap Raja Tianxing agar dia tidak menarik perhatian. Dia terluka oleh execution sabreku dan tidak bisa lari. Bahkan jika dia bisa kabur, aku bisa menangkapnya kembali. Raja Tianxing mendengus. Jing Yue, kamu tidak berhasil menangani insiden kupu-kupu es di Green Cloud County dengan benar. Sekarang, hal seperti ini telah terjadi. Nada suara Raja Tianxing sedingin pedang, membuat seseorang bergidik. Immortal Jing Yue yang sempurna basah oleh keringat saat dia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Aku pantas mati. Tolong selamatkan hidupku, Raja Tianxing. Tidak ada suara dari pusaran hitam pekat untuk waktu yang lama. Masa hening ini terasa seperti bertahun-tahun bagi Immortal Jing Yue yang sempurna. Lama kemudian, suara Raja Tianxing terdengar sekali lagi. Meskipun Anda berada di kota guntur absolut, Anda gagal menghentikan Feng Chantian. Meskipun kamu dapat menghindari kematian, kamu tidak dapat menghindari hukuman. Saat dia mengatakan itu, cahaya keemasan meledak dari pusaran hitam pekat dan turun ke Immortal Jing Yue yang sempurna secara instan. Puff! Lampu darah menyala. Salah satu lengan Immortal Jing Yue yang sempurna terputus oleh cahaya keemasan dan darah menyembur keluar dari lukanya. Aku akan memotong lenganmu untuk saat ini. Lenganmu hanya akan pulih setelah orang berdosa itu ditangkap lagi. Raja Tianxing berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih karena tidak membunuhku, Raja Tianxing. Immortal Jing Yue yang sempurna berkeringat karena rasa sakit tetapi dia masih bersujud dengan rasa syukur. Raja Tianxing bertanggung jawab atas hukuman dan pembunuhan di Kerajaan Abadi Jin Agung, kehilangan satu tangan hari ini sudah dianggap belas kasihan. Dalam keadaan normal, ahli immortal sempurna bisa menumbuhkan kembali anggota badan yang terputus dengan satu pikiran. Namun, ada cahaya keemasan samar yang menutupi luka di lengan patah Perfected Immortal Jing Yue. Itulah kekuatan Raja Tianxing. Selama cahaya keemasan itu ada, lengannya yang patah tidak akan pernah tumbuh lagi. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa menumbuhkan kembali lengannya, Immortal Jing Yue yang sempurna tidak punya nyali. Ketika dia melihat itu, Suzimo merasa emosional.
Immortal Jing Yue yang sempurna adalah seorang gubernur kabupaten. Baik itu dalam hal kekuatan, status atau reputasi, dia berada di eselon atas kerajaan abadi Jin besar. Namun, di depan Raja Tianxing, satu kalimat bisa menentukan nasibnya. Ini adalah kekejaman dunia atas. Bahkan para ahli immortal yang disempurnakan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Raja Abadi. Jika itu yang terjadi pada Perfected Immortal Jing Yue hari ini, itu bahkan lebih buruk untuk Kaisar Guntur di masa lalu. Sesaat kemudian, pusaran hitam pekat di cakrawala berangsur-angsur tertutup dan sosok di dalamnya juga menghilang. Aura gemetar secara bertahap menghilang. Banyak pembudidaya menghela nafas lega. Ketika Raja Tianxing muncul sebelumnya, semua orang merasa seolah-olah guilotin dingin melayang di atas kepala mereka dan bisa menebas kapan saja. Immortal Jing Yue yang sempurna menunggu Raja Tianxing pergi sebelum berdiri. Dia melihat banyak tuan kota dan dewa yang diagungkan tidak jauh dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, Anda dapat kembali sekarang. Kumpulkan semua orang dan cari Feng Chantian dengan sekuat tenaga. Jangan lepaskan petunjuk apapun." Petik 2. Dipahami. Banyak City Lord dan Exalted Immortals menjawab dengan tergesa-gesa dan bubar. Immortal Jing Yue yang sempurna merenung sejenak dan merapikan medan perang sebelum meninggalkan reruntuhan kota Guntur Absolut. Su Zimo diam-diam khawatir. Dapat diprediksi bahwa setelah hari ini, semua prajurit abadi yang menjaga kerajaan abadi Jin Agung akan dimobilisasi dan darurat militer akan diberlakukan di mana-mana untuk mencari siapapun yang mencurigakan. Dia tidak tahu apakah Kaisar Guntur Senior bisa lolos dari pengejaran seluruh kerajaan abadi Jin Agung. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menekan kekhawatirannya untuk saat ini. Mengingat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa membantu banyak bahkan jika dia mau. Saat ini, hal terpenting baginya adalah berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos ke alam esensi bumi sesegera mungkin. Kali ini, dia mendapat sedikit manfaat dari 10 formasi absolut. Jika dia bisa memahami sesuatu dalam pengasingan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Earth Immortal dalam 100 tahun. Saat Su Zimo sedang merenung, sebuah peringatan muncul di benaknya. Bab 1963, Perubahan Lain. Penerjemah, Lege. Ada banyak pembudidaya di kota Guntur Absolut. Karena pertempuran ini, kota Guntur Absolut menjadi reruntuhan dan setidaknya puluhan juta pembudidaya tidak punya tempat untuk pergi dan mundur keluar kota. Di tengah kerumunan, Su Zimo tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Kerumunan di sekitarnya berada dalam kekacauan. Namun, puluhan pembudidaya berjalan ke arahnya dan secara bertahap membentuk pengepungan. Lebih penting lagi, dia merasakan niat membunuh yang sangat besar. Tanda seru, lusinan pembudidaya semuanya adalah Dewa Hitam kelas 9. Jika dia tidak salah, mereka seharusnya yang berpartisipasi dalam pertemuan berburu sebelumnya. Namun, Su Zimo bingung. Dia tidak mengenal orang-orang ini dan tidak pernah memiliki konflik dengan mereka di 10 neraka mutlak, mengapa mereka mengincarnya. Jarak antara dia dan lusinan Dewa Hitam kelas 9 menurun. Awalnya, orang-orang itu bersembunyi di antara kerumunan dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan jejak mereka. Tapi sekarang, tatapan mereka ganas saat mereka memanggil harta dan senjata dharma mereka tanpa menyembunyikan niat membunuh di dalam hati mereka. Su Zimo berhenti dan mengamati sekelilingnya, bertanya dengan dingin, "Apa yang kalian coba lakukan?" "Membunuhmu." Salah satu dari mereka berteriak dan melompat. Memegang batang besi Chaos Essence, dia menghancurkannya ke arah kepala Su Zimo dan menyerang lebih dulu. Ekspresi Su Zimo tenang dan dia bahkan tidak melihat. Dia hanya menyerang ketika batang besi esensi kekacauan hendak menghancurkan kepalanya. Piak, serangannya dilepaskan setelah tetapi tiba lebih cepat. Telapak tangan Su Zimo yang adil meraih batang besi Chaos Essence tanpa bergeming sama sekali. Mata kelas 9 Black Immortal melebar karena terkejut. Batang besi esensi kekacauan adalah harta dharma tingkat hitam yang unggul. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, itu kuat dan bisa menandingi harta dharma tingkat hitam tertinggi. Tapi sekarang, pembudidaya berjubah hijau yang tampaknya lemah ini telah meraih batang besi esensi kekacauan dengan telapak tangannya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, batang besi esensi chaos tampaknya terjebak di telapak tangan pembudidaya berjubah hijau dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu, dia masih di udara, tidak bisa naik atau turun. Ada apa dengan kekuatan orang itu? Kelas 9 hitam abadi terkejut. Saat itu, Su Zimo mencengkeram batang besi Chaos Essence dengan erat dan mendorong ke depan. The Great 9 Black Immortal menjerit dengan tragis dan tidak bisa memegang batang besi Chaos Essence sama sekali,
menyebabkan telapak tangannya berdarah. Uff! Saat berikutnya, batang besi esensi kekacauan menembus dadanya dan menonjol dari punggungnya. Di tangan Suzimo, batang besi Chaos Essence menusuk orang itu seperti tombak raksasa. Ini bukan 10 neraka mutlak dan banyak penguasa kota yang benar-benar merupakan ancaman bagi Suzimo telah bubar, tidak perlu dia khawatir. Memang, dia tidak ingin melawan Dewa Hitam dari dunia bawah ini. Namun, jika mereka menginginkan hidupnya, dia juga tidak akan menahan diri. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, Suzimo mengguncang batang besi Chaos Essence dengan lembut. Bersin, tubuh Dewa Hitam kelas 9 dihancurkan oleh batang besi esensi kekacauan secara instan dan dia mati di tempat dengan darah segar menyebar. Membunuh. Dewa Hitam yang tersisa tidak takut sama sekali. Mereka semua meraung dengan mata merah dan menyerang satu demi satu. Lusinan harta Dharma turun. Teknik imobilisasi tubuh. Pemanggilan angin. Pemanggilan hujan. Tangan bintang ungu. Petik 2, petik 2. Banyak kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia yang lebih rendah meledak pada saat yang sama. Ki darah Suzimo kuat dan bahkan tanpa menggunakan garis keturunan tubuh sejati teratai hijau miliknya, dia melepaskan diri dari pengekangan teknik imobilisasi tubuh dengan sekali gemetar. Astaga! Dalam sekejap, cahaya keemasan melesat keluar dari tempatnya, bola balik melalui harta Dharma, kekuatan suci, dan keterampilan rahasia dengan mudah. Terhadap Dewa Hitam itu, dua kekuatan surgawi yang lebih rendah, kaki surgawi dan cahaya emas tanpa batas, sudah cukup. Bang! Suzimo mengangkat Chaos Essence Iron Rod yang dia ambil sebelumnya dan menghancurkannya di kepala Immortal Hitam kelas 9, menyebabkan kepalanya berdarah dan cairan otak memercik. Segera setelah itu, dia tidak berhenti dan tiba di depan Immortal Hitam kelas 9 lainnya dalam sekejap mata, mengayunkan tongkat. Bang! Grade 9 Black Immortal dikirim terbang dan dibelah menjadi dua oleh Chaos Essence Iron Rod. Sosok Suzimo berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melewati kerumunan tanpa perlawanan. Kemanapun dia pergi, Immortal Hitam kelas 9 akan dikirim terbang atau terluka. Ini bukan pengepungan. Ini adalah penindasan sepihak. Tak lama, lusinan Dewa Hitam kelas 9 ditekan oleh Suzimo sendirian. Para Dewa Hitam yang tersisa juga ketakutan dan melarikan diri ke kejauhan dengan ekspresi ketakutan. Suzimo tidak bisa diganggu untuk mengejar mereka dan membuang batang besi Chaos Essence dengan santai, bersiap untuk pergi. Saat itu, beberapa tangisan tragis terdengar tidak jauh. Suzimo melirik ke samping dan melihat bahwa beberapa Dewa Hitam yang melarikan diri sebelumnya telah diiris menjadi dua oleh beberapa senjata tajam dan mati. Di atas mayat Black Immortals berdiri beberapa wanita bercadar, memegang pedang panjang yang setipis sayap jangkrik. Dengan jentikan pergelangan tangan mereka, pedang itu ditarik ke dalam lengan baju mereka dan menghilang. Piak, piak, piak. Saat itu, tepuk tangan terdengar dari udara tidak jauh. Luar biasa, suara seorang pria terdengar dan dipuji. Suzimo sudah menebak identitas si penyusup bahkan tanpa menoleh ke belakang. Pangeran Yuan Zuo. Beberapa wanita bercadar yang menyerang sebelumnya adalah pelayan Pangeran Yuan Zuo. Suzimo berbalik. Sebuah kereta berhenti di udara dengan 1000 wanita cantik mengelilinginya. Di dalam kereta, seorang pemuda bersandar padanya, itu adalah Pangeran Yuan Zuo. Orang itu tidak pergi. Sebelumnya, ketika Kaisar Guntur menyerang dan bertarung melawan 11 ahli keabadian sempurna, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Pangeran Yuan Zuo telah meninggalkan kota Guntur mutlak. Untuk berpikir bahwa orang ini akan kembali. Kaisar Guntur baru saja melarikan diri dan keganasannya mencapai puncaknya. Bahkan Dewa Sempurna mati satu demi satu. Namun, Pangeran Yuan Zuo yang hanya seorang Earth Immortal dengan status bangsawan ini sebenarnya memiliki nyali untuk kembali, ini di luar dugaan Suzimo. Pangeran Yuan Zuo berdiri dari keretanya dan menatap Suzimo sambil tersenyum. Saya memang tidak salah. Metode Anda tidak lemah. Petik 2. Meskipun pertemuan berburu terpaksa dihentikan dengan melarikan diri Kaisar Guntur, Pangeran Yuan Zuo tidak menyerah pada rencananya. Masalah ini terlalu penting baginya. Seseorang seperti Kaisar Guntur secara alami akan ditangani oleh Raja Tianxing, saudara-saudaranya, dan ayahnya, bukanlah tempatnya untuk khawatir. Pada saat yang sama, Suzimo mengerti. Lusinan Dewa Hitam kelas 9 yang menyerangnya sebelumnya seharusnya diinstruksikan oleh Pangeran Yuan Zuo. Tujuannya adalah untuk menguji kekuatan Suzimo. Sebenarnya, saat bertarung, Suzimo merasa seperti sedang dimata-matai. Namun, ada banyak orang di sekitar dan itu normal. Sulit untuk menentukan apakah pihak lain memiliki niat buruk. Suzimo mengamati sekelilingnya dalam diam.
Ada 3.000 wanita di sisi Pangeran Yuanzuo. Meskipun mereka semua berada di alam esensi bumi, hampir semuanya mengelilinginya. Jika dia melepaskan kekuatan surgawi bawaannya, sayap roh, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Saat itu, tatapan Su Zimo bergeser dan dia melihat seseorang. Dia menekan pikiran itu untuk saat ini. Babak 1964, Jejak Kesadaran Roh. Penerjemah, Lege. Tidak jauh dari kereta Pangeran Yuanzuo, sekelompok orang berdiri. Ada lebih dari 100 dari mereka dan mereka berlumuran darah, mereka adalah dewa hitam dari dunia bawah yang memasuki 10 neraka absolut sebelumnya. Tang Zi ada di antara mereka. Pada saat itu, Tang Zi tanpa ekspresi saat dia melihat Su Zimo dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tindakan itu sangat halus sehingga hampir tidak terlihat. Namun, Su Zimo tahu di dalam hatinya bahwa mengingat karakter Tang Zi, dia tidak akan mengungkapkan tindakan yang tidak perlu seperti itu kecuali tidak ada pilihan. Tanda seru, itu lebih seperti pengingat. Tang Zi tahu bahwa dia ingin melarikan diri dan memperingatkannya. Su Zimo tanpa ekspresi dan tidak bertindak gegabah. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Pangeran Yuanzuo dan berkata, "Saya Su Zimo. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan itu?" Petik 2. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan memilih 100 orang di peringkat berburu untuk menjadi pengikut saya setelah pertemuan berburu ini. Pangeran Yuanzuo menjentikkan kukunya dan mengeluarkan suara benturan logam yang samar. Ekspresi Su Zimo tenang. Sepertinya aku tidak berada di peringkat berburu. Betul sekali. Pangeran Yuanzuo tertawa. Namun, aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Lusinan Dewa Hitam kelas 9 yang menyerangmu sebelumnya sebenarnya adalah ujian untukmu. Petik 2. Jika kamu memenangkannya, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi yang terakhir di antara 100 ini. Tatapan Su Zimo menyapu melewati sisi Tang Zi dan dia menghitung dalam hatinya. Ada 99 pembudidaya di sana dan ada tepat 100 termasuk dia. Tentu saja, jika kamu kalah, salah satu dari lusinan Dewa Hitam yang membunuhmu akan menjadi orang terakhir yang beruntung. Pangeran Yuanzuo melanjutkan sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Dewa Hitam dari dunia bawah, termasuk Su Zimo. Meskipun dia memperhatikan Su Zimo, dia pasti tidak akan turun tangan jika Su Zimo benar-benar dikalahkan dan dibunuh. Saya tersanjung bahwa Anda berpikir tinggi tentang saya, Yang Mulia. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh. Pangeran Yuanzuo melanjutkan, selamat telah lulus ujian kedua. Su Zimo sedikit mengernyit bingung. Tes kedua, Pangeran Yuanzuo berkata dengan dingin, kamu sangat jujur dan tidak memilih untuk melarikan diri lebih awal. Jika ya, Anda pasti sudah menjadi mayat sekarang. Petik 2. Su Zimo terdiam tetapi masih sedikit tidak percaya secara internal. Jika dia melepaskan Divine Power kecepatan ekstrimnya, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat itu, Pangeran Yuanzuo berdiri perlahan dan menatap Tang Zi dan yang lainnya yang tidak jauh, berteriak, kalian semua, dengarkan. Terlepas dari bakat dan metode yang melampaui orang lain, pengikutku harus benar-benar setia dan patuh. Jika ada di antara kalian yang berani mengkhianatiku, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ada sedikit kekejaman dalam nada suara Pangeran Yuanzuo yang membuat seseorang bergidik. Jangan khawatir, Yang Mulia. Li Tian adalah orang pertama yang menonjol dan berteriak, merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki kesempatan mengikuti Yang Mulia. Aku tidak hanya tidak akan mengkhianatimu, jika aku menemukan seseorang yang tidak setia, aku akan menjadi orang pertama yang masuk dan membersihkan pengkhianat untukmu, Yang Mulia. Dengan mengatakan itu, Li Tian mengamati sekelilingnya dengan tatapan ganas. Sangat bagus. Pangeran Yuanzuo mengangguk puas. Dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan peringkat berburu yang gelap gulita, membukanya perlahan. Ada 100 dewa hitam yang tertulis di peringkat berburu. Su Zimo menyipitkan matanya sedikit. Dia bahkan bisa melihat namanya di peringkat berburu. Pangeran Yuanzuo berkata dengan puas, lencana berburu berasal dari peringkat berburu. Ketika Anda mengukir jejak kesadaran roh Anda pada lencana berburu, itu akan ditampilkan pada peringkat berburu pada saat yang sama. Dengan jejak kesadaran roh Anda, saya dapat merasakan Anda kemanapun Anda pergi dengan bantuan peringkat berburu. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Baru sekarang dia mengerti peringatan Tang Zi. Peringkat berburu ini adalah ancaman sebenarnya. Jika dia melepaskan kekuatan surgawi kecepatan ekstrimnya, bahkan jika dia bisa melarikan diri dari tempat ini,
Akan sulit baginya untuk melarikan diri dari deteksi Pangeran Yuan Zuo dengan jejak kesadaran rohnya di peringkat berburu. Karena itu, dia akan diburu terus-menerus. Tidak peduli di mana dia berada atau di mana dia bersembunyi, sulit baginya untuk lolos dari deteksi Pangeran Yuan Zuo. Pada saat itu, dia memang akan dikutuk. Kembali ketika Suzimo meninggalkan jejak kesadaran rohnya di lencana berburu, dia sudah ragu-ragu. Namun, dia tidak punya pilihan mengingat situasinya. Memikirkan bahwa jejak kesadaran roh akan menjadi pedang tajam yang melayang di atas kepalanya dan bisa menebas kapan saja. Suzimo menghela nafas lega dan menyerah pada pemikiran untuk melarikan diri untuk saat ini. Dia ingin melihat apa yang Pangeran Yuan Zuo rencanakan dengan menghabiskan begitu banyak upaya untuk memilih 100 dewa hitam yang benar-benar setia kepadanya. Waktunya untuk kembali. Pangeran Yuan Zuo melambaikan tangannya dan kembali ke kereta. Segera, para wanita maju ke depan. Beberapa dari mereka memijat bahunya dan beberapa dari mereka memukul-mukul kakinya dengan lembut untuk kepuasannya. Suzimo juga tiba di antara 100 orang. Mereka berada di kapal abadi kecil yang telah menyiapkan pakaian baru untuk mereka juga. Ada banyak buah abadi, anggur, dan bahkan ramuan penyembuhan. Litian dan yang lainnya terluka setelah pertempuran di 10 neraka absolut. Pada saat itu, mereka membutuhkan barang-barang itu dan menyebar dengan cepat. Beberapa orang berdiri di dek kapal abadi. Meskipun Tang Zi membunuh banyak orang di 10 neraka mutlak, dia tampak menyegarkan dan tidak memiliki noda darah. Mengingat karakternya, tidak mungkin dia berkumpul dengan orang lain untuk minum dan bersenang-senang. Tang Zi berdiri di geladak dan menatap langit di depan dengan ekspresi tenang, tenggelam dalam pikirannya. Saat Suzimo hendak maju, suara Tang Zi terdengar dalam kesadarannya. Jangan datang. Punggung Tang Zi menghadap Suzimo dan dia tidak berbalik, hanya mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Mengapa? Suzimo mengaktifkan kesadaran rohnya dan bertanya. Tang Zi berkata, sebaiknya kamu berpura-pura tidak mengenalku agar kamu tidak mendapat masalah. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, juga, aku baru saja membalas budimu. Aku masih berutang padamu. Suzimo mengangkat bahunya dengan lembut. Alasan mengapa dia membantu Tang Zi terutama karena Kaisar Guntur. Dia tidak peduli atau mengharapkannya untuk membalas budi. Namun, Tang Zi menanggapi masalah ini dengan serius dan menghitungnya dengan sangat jelas, seolah-olah dia tidak mau berutang apapun kepada siapapun. Apa yang sedang kamu lakukan? Suzimo mengirim transmisi suara dan bertanya. Tang Zi tetap diam, seolah-olah dia tidak ingin berbicara dengan Suzimo lagi. Namun, Suzimo tidak menyerah dan terus bertanya, ketika Pangeran Yuan Zuo mundur, saya perhatikan bahwa Anda mengikutinya secara diam-diam. Itu bukan urusanmu. Anda sebaiknya tidak bertanya lebih lanjut. Setelah lama terdiam, Tang Zi akhirnya berbicara dengan nada dingin. Suzimo tersenyum. Apakah dia mencoba membunuh pangeran? Suzimo samar-samar bisa menebak bahwa target Tang Zi kemungkinan besar adalah Pangeran Yuan Zuo. Namun, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tidak ada kesempatan untuk mendekati Pangeran Yuan Zuo, apalagi membunuhnya. Terlepas dari kenyataan bahwa kultivasi Pangeran Yuan Zuo sudah lebih tinggi dari Tang Zi. 3.000 wanita cantik abadi bumi di samping Pangeran Yuan Zuo saja sudah cukup untuk membuat seseorang sakit kepala. Previous. Babak 1965, Makam Kaisar. Penerjemah, Lege. Untuk pembunuh, kesabaran adalah faktor yang paling penting. Jika tidak ada kesempatan yang cocok, Tang Zi lebih suka menunggu daripada menyerang dengan gegabah. Terutama bagi para ahli seperti Pangeran Yuan Zuo yang merupakan ranah kultivasi utama di atasnya. Jika dia gagal, dia pasti akan mati tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak ada kesempatan, dia bisa menunggu selama 1 tahun, 10 tahun atau bahkan ratusan tahun. Dia hanya punya 2 tujuan untuk datang ke sini. Tanda seru. Salah satu tujuannya adalah Kaisar Guntur. Meskipun dia memiliki manik anti air naga sejati, dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa membersihkan 10 formasi absolut, dia tidak bisa menyelamatkan Kaisar Guntur. Di dalam hatinya, sudah cukup jika dia hanya bisa melihat Kaisar Guntur. Setelah gagal membersihkan formasi, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Kaisar Guntur lagi. Memikirkan bahwa situasinya nanti akan benar-benar di luar imajinasinya. Dia tidak hanya melihat Kaisar Guntur dengan matanya sendiri, dia bahkan membebaskan diri dan membunuh 10 ahli immortal sempurna secara mendominasi sebelum pergi dengan cara yang riang. Pada saat itu, dia tanpa ekspresi tetapi ada kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya.
Sekarang Kaisar Guntur bebas, dia hanya tersisa dengan gol kedua. Pangeran Yuan Zuo, tentu saja, itu adalah pikiran dan rahasia batinnya. Bahkan jika dia berutang budi pada Su Zimo, dia tidak bisa memberitahunya tentang hal itu. Apa tujuan sebenarnya dari pertemuan berburu yang diadakan oleh Pangeran Yuan Zuo kali ini? Saat itu, Su Zimo bertanya lagi. Tang Ziyi mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah dia bilang? Dia ingin memilih 100 pengikut yang benar-benar setia dan memberi kami kesempatan untuk mengubah nasib kami. Fu, Su Zimo terkekeh dan bertanya, apakah kamu percaya omong kosong seperti itu? Kenapa tidak? Tang Ziyi bertanya juga. Su Zimo berkata, mengingat statusnya, dia tidak perlu melalui begitu banyak masalah jika dia menginginkan 100 pengikut yang benar-benar setia. Selama dia melambaikan tangannya, murid-murid sekte besar dan keturunan keluarga bangsawan akan berduyun-duyun kepadanya. Kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Selanjutnya, Hunting Meat adalah permainan untuk Dewa Agung untuk memulai. Mereka mengendalikan nasib semua makhluk hidup di dunia yang lebih rendah dan menikmatinya. Mengapa Pangeran Yuan Zuo memilih 100 orang dengan niat baik untuk memberi orang-orang ini dari dunia bawah kesempatan untuk mengubah nasib mereka? Itu ironis untuk memulai. Ini sangat menggelikan. Tang Ziyi mendengus pelan. Sepertinya kamu tidak bodoh dan bisa mengerti. Su Zimo sedikit tercengang. Itu adalah tanda emosi yang sangat langka dalam sebuah pernyataan dari Tang Ziyi. Tertegun sejenak, Su Zimo tidak tahu apakah Tang Ziyi memuji atau mengejeknya. Logika di baliknya sangat sederhana. Tang Ziyi kembali normal tak lama dan berkata dengan acuh tak acuh, sayangnya, selain kamu dan aku, tidak ada orang lain di antara 100 orang yang bisa mengerti. Su Zimo terdiam beberapa saat sebelum berkata, mungkin bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi mereka tidak mau. Meskipun agak ambigu, Tang Ziyi berpikir keras. Kenyataannya sedikit kejam. Oleh karena itu, semua orang akan menghindarinya secara naluriah dan lebih suka maju dengan sedikit harapan. Apakah kamu tahu tentang makam kaisar? Setelah beberapa saat, Tang Ziyi bertanya dengan transmisi suara. Makam kaisar, Su Zimo sedikit mengernyit. Aku tidak tahu. Untuk beberapa alasan, nama itu terdengar menyeramkan. Tang Ziyi berkata, makam kaisar pada awalnya adalah dunia yang hancur. Itu melayang di mana-mana di arus kekosongan dunia atas dan lokasinya tidak pasti. Legenda mengatakan bahwa kaisar abadi dimakamkan di dalam, itu sebabnya disebut makam kaisar. Petik 2. Su Zimo terkejut. Makam kaisar abadi. Ada banyak legenda tentang makam kaisar. Ada yang mengatakan bahwa ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya, teknik kultivasi, dan keterampilan rahasia. Yang lain mengatakan bahwa ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di makam kaisar. Tang Ziyi berkata, baru-baru ini, makam kaisar muncul di kekosongan daratan cakrawala surgawi. Saya menduga bahwa pertemuan berburu Pangeran Yuan Zuo mungkin ada hubungannya dengan makam kaisar ini. Petik 2. Su Zimo berkata dalam-dalam, dia ingin kita memasuki makam kaisar. Mungkin, Tang Ziyi menjawab, sebuah makam yang mungkin berisi kaisar abadi. Mengingat kultivasi kita, kita bisa memasukinya sesuka hati. Su Zimo tidak bisa mempercayainya. Berbicara secara logis, bahkan Dewa Bumi dan Dewa Surga tidak memenuhi syarat untuk menjelajahi makam seperti itu, apalagi mereka. Jika ini benar-benar makam kaisar, itu akan dipenuhi dengan harta yang dikumpulkan oleh kaisar abadi, itu tidak akan ada di tempat mereka untuk menuju ke sana. Tang Ziyi berkata, makam kaisar ini sedikit istimewa. Dikatakan bahwa kaisar abadi yang terkubur di dalam mati di bawah kutukan yang sangat kuat. Petik 2. Menyumpahi. Su Zimo menyipitkan matanya sedikit. Dalam hal teknik kutukan, ras penyihir adalah yang terkuat. Kembali di daratan Tianhuang, para ahli ras penyihir dari dunia atas bahkan turun untuk membunuh semua makhluk hidup. Untungnya, Dai Yue turun tangan dan menyelesaikan bencana itu. Jika rumor itu benar, teknik kutukan yang bisa membunuh kaisar abadi pasti dilakukan oleh ahli ras penyihir. Tang Ziyi melanjutkan, setelah kaisar abadi meninggal, kekuatan kutukan di tubuhnya tidak hilang. Sebaliknya, itu menyebar di setiap sudut makam dan bertahan sampai sekarang. Petik 2. Sudah berapa lama kaisar abadi ini mati? Tiba-tiba, Su Zimo bertanya. Tang Ziyi berkata, lebih dari 10 juta tahun. Su Zimo diam-diam terdiam. Kutukan di makam kaisar terlalu menakutkan dan tidak hilang bahkan setelah jutaan tahun. Bahkan seorang kaisar abadi tidak dapat menahan kekuatan kutukan itu.
Bukankah 100 dari kita akan mencari kematian jika kita masuk? Su Zimo mencibir. Tidak, Tang Ziyi berkata, selama jutaan tahun, banyak orang telah memasuki makam kaisar untuk menjelajahi rahasianya. Kekuatan kutukan di dalam agak aneh. Semakin tinggi ranah kultivasi pembudidaya, semakin besar dampaknya pada mereka. Petik 2. Dengan kata lain, kutukan seperti itu adalah yang paling berbahaya bagi para ahli seperti Kaisar Abadi. Tanya Su Zimo. Betul sekali, Tang Ziyi berkata, ketika makam kaisar pertama kali muncul, seorang kaisar masuk dan pasti dikutuk juga. Dia meninggal tidak lama setelah dia keluar. Pakar alam gua surga adalah raja. Di atas alam gua surga adalah alam kaisar. Gelar paling umum untuk ahli ranah kaisar adalah kaisar. Tentu saja, di domain abadi 9 cakrawala, sebagian besar kaisar disebut kaisar abadi, seperti kaisar abadi cakrawala surgawi. Di Great Wilderness, kebanyakan dari mereka disebut Demon Emperor. Di atas kaisar adalah kaisar besar yang disebutkan oleh serigala surgawi. Su Zimo bahkan lebih terkejut. Kutukan seperti itu bahkan bisa membunuh ahli ranah kaisar lainnya setelah bertahan selama jutaan tahun. Sulit membayangkan betapa menakutkannya orang yang memberikan kutukan itu. Setelah kaisar itu meninggal, tidak ada kaisar lain yang berani mencoba masuk. Tang Ziyi melanjutkan, selama jutaan tahun, lebih dari 20 ahli kerajaan telah meninggal karena kutukan saat memasuki makam kaisar. Jumlah dewa sempurna dan dewa surga yang mati di dalamnya bahkan lebih tak terbayangkan.